Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dengan kebenaran firman Tuhan. Mari saudara kita berdoa buat kebenaran yang sebentar kita dengar. Bapa, kami kembali datang kepadamu pagi hari ini. Kami datang dengan penuh syukur, penuh sukacita. Karena Engkau Bapa yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Bapa yang selalu memberikan terbaik dalam kehidupan kami, yaitu kebenaran-Mu. Tuhan, kalau pagi hari ini kami dengar kembali firman-Mu, biar Kau tolong kami Roh Kudus, supaya firman Tuhan semakin membawa kami mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Mari saudara, kita pagi hari ini merenungkan kembali akan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Kita sudah sangat sering kali mendengarkan kebenaran ini. Tapi mari pagi hari ini kita kembali merenungkannya. Dikatakan di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, demikian kata firman Tuhan. Karena itu Paulus memberi nasihat, saudaraku. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Paulus mengawali akan kebenaran ini, dia berbicara seperti ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Ini kata kunci menurut saya, saudara. Menurut perenungan saya, hidup kekristenan adalah hidup bergaul dengan Tuhan. Ya, kekristenan bukan agama, dan kekristenan ini akan semakin kita tahu ketika kita semakin bergaul dengan Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan yang ditulis oleh Paulus ini mendasari akan hal itu, saudaraku ya. Dia memberi nasihat kepada jemaat di Roma supaya mempersembahkan tubuhnya, ya, mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup. Tapi ketika saya merenungkan akan firman ini, sekali lagi kunci kita ini bisa mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan, ya, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah akibat dari kita ini bisa mengalami kemurahan Allah, saudaraku ya. Saya ulangi lagi ya. Semakin saudara dan saya mengenal akan kemurahan Allah, atau bahasa yang sering kali kita dengar, kasih Allah, itu akan membuat kita ini semakin mudah menurut saya ya, mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Ini benar-benar satu perenungan, saudaraku. Di Alkitab Tuhan Yesus memberi contoh yang real sekali ketika dia ada di rumahnya Simon. Dikatakan di dalam Injil Lukas, kalau kita baca Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sampai selesai, di sana dikisahkan ketika Tuhan Yesus bertamu di rumah Simon, dikatakan oleh Alkitab datanglah seorang pendosa, ya. Benar-benar terkenal, bahkan Alkitab mengatakan terkenal berdosa, ya. Datang kepada Yesus. Dia menangis dengan luar biasa. Ya. Dia menangis benar-benar. Sampai Alkitab menulis dengan detail apa yang dilakukan wanita ini. Dia menangis di kaki Tuhan. Air matanya dicurahkan di kaki Tuhan. Bahkan ditulis dengan luar biasa, rambut wanita ini saya pikir pasti panjang untuk mengelap air mata yang di kaki Tuhan. Istilahnya membasuh dan dilap begitu, saudaraku ya.
Terus Tuhan tanya sama Simon, Simon, aku mau tanya kepadamu. Ya Tuhan, ini saya bacakan di ayat 41. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang terlebih mengasihi dia? Maksudnya yang memberi hutang. Simon jawab Simon, aku kira yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Jadi ini sangat jelas, saudaraku ya. Wanita yang ditulis di Injil Lukas ini, dia melakukan itu karena dia benar-benar melihat sosok Yesus yang penuh dengan kasih. Dia tahu benar-benar dia seorang berdosa, sangat terkenal berdosa. Tapi dia melihat sosok Yesus sebagai orang yang luar biasa. Dia percaya sepenuhnya bahwa Yesus sanggup menerimanya, sanggup menghapus dosanya, saudaraku ya. Oleh sebab itu dia melakukan satu tindakan yang sangat-sangat luar biasa. Dan Tuhan Yesus merespon itu dengan pertanyaan yang kita renungkan pagi hari ini, ya. Saudaraku, ada di dalam Alkitab contoh lain, ya. Orang kaya yang muda, orang muda yang kaya, ya, saudara, maksud saya ya. Dia datang pada Tuhan Yesus dan dia tanya, Tuhan, perbuatan baik apa yang bisa membuat aku beroleh hidup yang kekal? Ya. Dan ketika Tuhan menjawab begini, dia menjawab, semua itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Ini orang luar biasa, saudaraku, ya. Tetapi ketika Tuhan mengajarkan sesuatu, dia menolak dan dia menjadi kecewa, saudaraku, ya. Dia tidak melihat kasih Tuhan pada waktu itu, ya. Sehingga dia menolak kasih Tuhan itu. Tapi wanita ini melihat kasih Tuhan itu. Lah hari-hari ini, semakin saudara dan saya mengalami kasih Tuhan, saya percaya apa yang ditulis oleh Rasul Paulus ini akan terjadi dalam hidup kita. Kita benar-benar semakin sadar bahwa oleh kasih Tuhan saja kita ini mampu mempersembahkan hidup tubuh kita ini, saudaraku ya. Dengan rela hati kalau menurut saya. Kenapa bisa begini? Karena Tuhan Yesus melakukan itu juga dengan rela hati, saudaraku. Ya. Saya waktu pernah mengalami waktu doa, saudaraku ya. Saya pagi hari itu sedang menyembah Tuhan. Dan di pikiran saya itu muncul kata melampaui, saudaraku ya. Nah waktu kata melampaui itu saya renungkan, saya nangis, saudaraku ya. Nangis karena apa? Yesus itu melampaui segala-galanya. Yesus itu melampaui segala-galanya. Tidak terjangkau oleh pikiran kita. Tapi dia melampaui segala sesuatunya itu, dia menjadikan dirinya terbatas menjadi seorang manusia. Untuk satu tujuan, yaitu mati buat saudara dan saya. Ini benar-benar kemurahan Allah yang luar biasa yang diberikan kepada manusia. Dan sekali lagi kalau kita ini berjumpa dengan kemurahan Allah, dengan kasih Tuhan, saya percaya seperti Tuhan Yesus totalitas mempersembahkan hidupnya untuk menebus dosa manusia, kita juga akan totalitas mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, dikatakan mempersembahkan hidup, ya, tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Sekali lagi panggilan hidup orang Kristen adalah hidup kudus, hidup benar, bukan hidup baik. Ya, ini panggilan, saudara. Dan yang berkenan, saudara dan saya pasti, semakin kau mengalami kemurahan Allah, semakin saudara dan saya mengalami kasih Allah, ada tarikan yang kuat dalam hidup kita.
kita mempersembahkan hidup kita ini sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan ayat kedua ini jelas akibat, saudaraku. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Saya percaya ketika kita mengalami perjumpaan dengan kasih Allah, saudara pasti tahu, sadar penuh bahwa Yesus mati buat saudara dan saya, dan dia berkata, seperti aku bukan dari dunia, demikian pula engkau bukan dari dunia. Jadi kalau kita ini bukan dari dunia, tentunya kita tidak akan menjadi serupa dengan dunia, saudaraku. Jadi pagi hari ini yuk mari sama-sama kita merenungkan dan kita berdoa supaya Roh Kudus menolong kita hari-hari ke depan ini, semakin kita mengalami perjumpaan dengan kemurahan Allah, perjumpaan dengan kasih Allah yang sangat-sangat luar biasa. Dan saya percaya kita akan dengan rela hati mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Biar apa yang kami dengar dari firman-Mu ini Tuhan, anugerah-Mu turun atas semua kami. Dan Roh Kudus Engkau menolong kami. Satu tarikan yang kuat, satu kerinduan yang sangat kuat muncul dalam hati kami. Kami rindu mengalami perjumpaan dengan kemurahan Allah, dengan kasih Allah. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika semua kami boleh mengalami perjumpaan dengan kemurahan Allah, kasih Allah, maka kami dengan rela hati mempersembahkan tubuh kami ini sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Terima kasih buat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.